warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zikri Al-Hawi bersama tim. Di sini kita akan melakukan simulasi praktikum pembelajaran skill lab blok gerontik tentang posyandu lansia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya Zikri Al-Halawi, Eskap Nurse MKep, akan melakukan pembelajaran mengenai praktikum skill lab tentang posyandu lansia di blok gerontik keperawatan Universitas Tanjung Pura. Kita di sini akan belajar bersama-sama apa saja sih yang akan kita lakukan di posyandu lansia. Tujuan pembelajaran kali ini untuk kita mengetahui tentang praktikum skill lab posyandu lansia dan bagaimana cara mempraktekannya secara langsung mengenai kegiatan posyandu lansia. Posyandu lansia merupakan suatu upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan kualitas lansia agar dapat menikmati masa tua yang sejahtera, bahagia, dan berdaya guna bagi diri sendiri, untuk kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan yang ada di lingkungannya. Adapun konsep pembelajaran yang akan kita lakukan mengenai posyandu lansia yaitu terdiri dari 5 meja. Pertama adalah tentang pendaftaran. Pendaftaran di sini dilakukan dengan mengisi identitas diri dari lansia itu sendiri, terdiri dari nama, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Setelah lansia melalui meja pertama, dilanjutkan dengan pengukuran yang ada di meja kedua. Pengukuran ini kita lakukan tentang pengukuran antropometri, yaitu mengukur tentang tinggi badan, berat badan, kemudian ada tekanan darah. Dilanjutkan dengan pengukuran GDS atau gula darah sewaktu atau glukosa. Baik, setelah dilakukan pengukuran antropometri yang ada di meja kedua, dilanjutkan dengan pengisian yang ada di meja ketiga. Di meja ketiga ini kita akan melakukan pengisian KMS atau Kartu Menuju Sehat. Pengisian KMS dilakukan berdasarkan dari data yang sudah didapatkan mengenai pengukuran yang ada di meja kedua. Setelah pengisian KMS tersebut akan kita bawa ke meja keempat untuk dilakukannya penyuluhan berdasarkan dari hasil KMS yang sudah diisi serta kondisi dari pasien itu sendiri. Jadi, misalnya lansia tersebut mengalami suatu penyakit atau suatu keluhan yang dialaminya, kita bisa melakukan penyuluhan di meja tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan penyuluhan di meja keempat, lansia akan masuk ke meja kelima, yaitu tentang pelayanan profesional kesehatan. Di meja kelima tersebut akan diisi mengenai tenaga profesional kesehatan, di mana lansia tersebut akan mendapatkan pemeriksaan serta pengobatan bila perlu yang bisa disediakan oleh petugas kesehatan baik dari pihak puskesmas maupun pihak yang lain yang datang pada waktu pelaksanaan posyandu lansia. Demikian konsep dari pelaksanaan pembelajaran posyandu lansia 5 meja. Terima kasih banyak. Selamat menyaksikan. Silakan duduk, Pak. Baik. Selamat siang, Pak. Siang. Mohon maaf sebelumnya, Bapak pergi ke posyandu lansia ini dengan siapa ya, Pak? Sendiri. Baik, Pak. Di sini saya akan bertanya mengenai identitas Bapak guna untuk proses pendaftaran ya, Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa, Pak? Romi. Umur Bapak berapa? 65. 65 tahun ya, Pak. Agama Bapak? Islam. Alamat rumah Bapak di mana, Pak? Jalan Adi Sucipto. Jalan Adi Sucipto ya, Pak. Pendidikan terakhir Bapak apa, Pak? S1. S1 ya, Pak. Pekerjaan sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Status perkawinan Bapak? Duda. Duda ya, Pak. Sekarang Bapak tinggal di rumah dengan siapa, Pak? Cucu. Cucu ya, Pak. Baik, Pak. Sekarang pendaftaran di sini sudah selesai. Selanjutnya Bapak boleh dilanjutkan ke meja 2 untuk dilakukan pengukuran ya, Pak, dan membawa ini ya, Pak. Oke, baik. Bapak Romi ya, Pak ya. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Bapak boleh ikut saya. Sebentar, Pak. Oke, silakan Pak. Oke, jangan pegangan ya, Pak ya. Oke, sebentar.
Oke, 50 kilo ya Pak ya. Selanjutnya kita periksa tinggi badannya. Pak boleh kalau bisa tegak sedikit Pak. Oke, untuk tinggi badannya 164 cm ya Pak. Oke, Bapak boleh turun Pak. Oke, kita ke meja 2 ya Pak. Oke, silakan duduk. Oke, dengan Bapak Romi, tadi berat badannya 50 kilo, terus tinggi badannya 164 cm ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Pak, saya tensi ya. Oke, boleh tangannya Pak. Tensi ya Pak ya. Nanti sama pemeriksaan, Bapak relax aja tangannya ya. Ini jangan berbicara. Saya mulai ya Pak ya. Oke, baik, tekanan darahnya Pak 160/100. Kemudian untuk nadinya 99 kali ya Pak ya per menit. Oke, izin Pak dulu ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya kita ada pemeriksaan gula darah. Oke, mungkin akan sedikit sakit ya Pak ya. Sebentar Pak. Oke, Bapak biasanya di tangan yang sebelah mana Pak? Oke. Jarinya Bapak mana sebelah mana nih Pak? Tengah. Oke, sebentar ya Pak. Oke, ini agak sedikit sakit ya Pak ya. Oke, tarik nafas Pak. Oke, kita tunggu sebentar ya Pak. Oke, untuk gula darah Bapak 102 ya Pak ya. Oke, baik, sudah selesai Pak. Oke, boleh ditekan. Dan selanjutnya Bapak boleh ke meja 3 ya Pak, bawa ini. Iya, sama-sama Pak. Lanjut Bapak. Boleh saya lihat Pak? Boleh. Saya dengan Bapak siapa? Bapak Romi, usia 65 tahun. Oke, tadi Bapak udah melakukan pemeriksaannya Pak. Ya, tadi pemeriksaannya untuk tinggi badannya 164 Iya. dan berat badannya 50 kilo. Oke Pak, saya mau bertanya nih Pak, untuk kegiatan Bapak sehari-hari seperti mandi, makan, apakah Bapak bisa melakukan sendiri? Kadang dibantu sama cucu. Bu, kalau untuk berpakaian Bapak? Sama. Untuk kegiatan aktivitas fisik Bapak, misalnya berjalan itu masih bisa dilakukan maupun ada alat bantuannya Pak? Iya. Oke. Selanjutnya untuk ini Pak, Bapak apakah mengalami sulit tidur?
Kadang-kadang. Kadang-kadang ya Pak. Oke. Apakah Bapak sering merasa kayak gelisah atau takut? Tidak. Tidak. Oke. Bapak sering nggak merasa kayak sedih dan malah nangis sendiri gitu? Iya. Ya, oke. Bapak ada perasaan kayak khawatir atau was-was tiba-tiba tanpa ada penyebab? Tidak. Oke, tidak ada masalah ya Pak. Oke. Bapak hari ini ada keluhan kayak pusing atau lemas? Pusing. Pusing aja. Ada minum obat pusing nggak pastinya? Tidak. Tidak ada. Baik Bapak, nah, saya jelasin lagi ya Pak terkait misalnya ini. Tadi untuk kegiatan sehari-harinya itu ada beberapa mandiri dan ada juga yang dibantu oleh keluarga. Untuk masalah emosional Bapak di sini ruangnya sulit tidur. Nah untuk gizi Bapak di sini kita bisa lihat dari tinggi badan Bapak 164 dan berat badan 50 di garis warna hijau dengan 116 ini masih normal ya Pak, sehat. Ya, nah tapi di sini ada sedikit masalah nih, tekanan darah Bapak tinggi ya 160/100. Oke, untuk nadinya 99 dan tadi ada pengecekan gula darahnya normal, tidak ada pengecekan hemoglobin, urin dan protein juga tidak ada ya Pak. Oke, baik Bapak boleh selanjutnya dibawa ke meja ke Terima kasih. Silakan duduk Pak. Dengan Bapak Romi, benar? Iya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Bapak, sesuai dengan pemeriksaan di meja sebelumnya, ternyata tadi tekanan darahnya tinggi ya, 160/100 ya Pak ya. Nah, Bapak sudah makan siang hari ini? Belum ada makan siang ya Pak ya. Nah, hipertensi ini kan terkait dengan pola makan Bapak dan juga minumnya Pak ya. Nanti untuk pola makan dan minumnya boleh dijaga ya, boleh dijaga dan juga jangan terlalu banyak makan makanan yang tinggi lemak ya atau daging merah, kemudian juga lebih banyak minum air putih seperti itu. Nah ini salah satu contohnya Pak untuk makanan yang bisa Bapak makan di rumah ya. Ini ada ikan, telur sebagai proteinnya juga dan juga ada sedikit nasi, sayuran juga dan juga buah seperti itu Pak. Jadi semuanya komplit seperti itu Pak dan tidak terlalu kombinasinya ke daging saja seperti itu ya Pak ya. Oke, nah Bapak sering olahraga? Jalan kaki. Jalan kaki aja. Yang lain? Tidak ada. Jalan kaki ya Pak ya. Kalau bisa nanti untuk olahraga seperti jalan itu kan juga bagus Pak, sesuai dengan umur kita juga seperti itu ya Pak ya. Nanti boleh rutin dilakukan setiap minggunya seperti itu Pak. Nah Bapak senang olahraga apa selain jalan? Hanya jalan aja seperti ini? Oke. Mungkin untuk meja 4 setelahnya Pak ya. Nanti Bapak ini makanannya nanti boleh dibawa pulang ya Pak ya. Misalnya boleh ke meja 5 ya Pak ya. Selamat datang Pak. Silakan duduk Bapak. Boleh tahu ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Romi. Oh Bapak Romi. Oke, Bapak Romi usianya 65 tahun ya Bapak ya. Iya. Tadi sudah melakukan pemeriksaan di meja-meja sebelumnya. Wah, ini tekanan darahnya cukup tinggi ya Bapak ya. 160/100 ya. Oh, sudah lama Bapak mengalami tekanan darah tinggi? Sudah ya. Oke, saya coba periksa dulu dadanya ya Bapak ya. Permisi ya Bapak ya. Oke. Nafas seperti biasa Pak. Oke. Nah, dari hasil pemeriksaan dada ini suara nafasnya bersih sih ya Pak ya. Tidak ada masalah lain, cuman karena ada tekanan darah tinggi ini, jadi Bapak memang harus tetap mengkonsumsi obat. Obatnya masih ada? Oke, obatnya namanya apa Bapak? Amlodipin. Oke, kalau habis Bapak minta obatnya kemana? Biasanya ke puskesmas ya? Iya. Oh iya, nanti kalau habis lagi Bapak boleh nanti silahkan ambil lagi ke puskesmas seperti biasa ya Pak ya. Nah untuk pola makannya, kemudian harus tetap berolahraga ya Bapak ya, karena tekanan darah tinggi itu hubungannya dengan pola makan juga. Jadi pola makan seperti apa, dikurang-kurangin yang terlalu asin ya Bapak ya, yang goreng-goreng. Nah ini tadi dapat makanan tambahan, boleh jadi referensi makanan untuk selanjutnya. Jadi dikurangin yang
minyak-minyak, yang goreng-gorengan seperti itu ya Bapak ya. Kemudian olahraganya juga harus dirutinkan, olahraga ringan saja ya Bapak Romi ya. Kemudian untuk keluhannya, ada keluhan nggak Bapak? Pusing. Pusing ya. Kalau ada keluhan terkait tidur nggak nih Pak biasanya? Ada ya. Nah kalau kurang kesulitan tidur, nanti Bapak bisa coba relaksasi terlebih dahulu. Obatnya jangan lupa, jangan putus ya Pak ya. Nah obatnya rutin diminum, pola makan dijaga. Nah kalau misalkan mau tidur silahkan relaksasi terlebih dahulu, tarik nafas dalam, hembuskan. Nah supaya nanti bisa memudahkan Bapak untuk tidur dengan nyaman gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silahkan Bapak bisa kembali ke rumah. Nanti kalau obatnya habis ambil di puskesmas lagi ya Bapak ya. Baik, silahkan Bapak. Hati-hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian praktikum pembelajaran skill lab tentang posyandu lansia. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat memberikan pemahaman dan memudahkan kita dalam pelaksanaan posyandu lansia serta pembelajaran kedepannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Nugraha Pratama Setiawan. Di sini saya berperan sebagai seorang kakek. Halo semuanya, saya Casa Dika Andara sebagai kader di meja 1. Halo semuanya, saya Kania Syafira, saya berperan sebagai kader di meja 2. Semuanya, saya Putri Nurmala Fikri berperan sebagai kader meja 3. Semuanya, perkenalkan saya Maria Maharani, saya berperan sebagai kader di meja 4. Halo semuanya, saya Wuli dari Takia berperan sebagai petugas kesehatan di meja 5. Terima kasih banyak telah menyaksikan pembelajaran praktikum skill lab tentang posyandu lansia di Blok Gerotik Perawatan Universitas Tanjung Pura. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.